Jemaat terkasih, salam dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita ambil waktu teduh sejenak untuk meneduhkan hati kita memulai ibadah hari ini agar kita bisa beribadah dengan segenap keberadaan kita. Saat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah hari ini. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Seperti pemazmur, kita mau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Dan ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang disentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembah Dia. Amin, amin. Puji segenap umatnya dengan senang menyembahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Pencipta yang Maha Kuasa, kami datang beribadah kepadamu. Terimalah ibadah kami ini dan berkatilah kami dengan kehadiran-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pujian kita bisa menjadi suatu kesaksian bagi orang lain tentang Tuhan. Ketika kita bernyanyi tentang rahmat anugerah Tuhan, maka orang-orang yang mendengarnya tahu bahwa itulah sifat Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian tentang rahmat anugerah Tuhan kita.
mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Karena begitu besar rahmat anugerah Tuhan kepada manusia, maka Dia mau memberi pengampunan dosa kepada orang yang mau percaya kepadanya. Hanya percaya, dosa diampuni, kita diterima, jiwa diselamatkan secara kekal. Hanya percaya kepadanya. Mari yang tertindas dosa, Tuhan beri ampun. Sungguh yang beri kelepasan, percaya firman-Nya. Hanya percaya pada Dia, percaya sekarang. Tuhan Yesus menyelamatkan, terimalah sekarang. Darah Yesus tertumpahlah, memberi berkat besar. Percayalah, dengan segera berlimpah berkat-Nya. Hanya percaya pada Dia, percaya sekarang. Tuhan Yesus menyelamatkan, terimalah sekarang. Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan dan diterima sepenuhnya oleh Dia, namun dalam hidup sehari-hari kita masih saja melakukan kesalahan. Akibatnya, relasi kita terganggu, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Itulah sebabnya kehidupan kita menjadi kesaksian yang tidak berkuasa. Karena itu, mari kita ambil waktu sejenak, kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah ada kesalahan kita yang sudah membuat relasi rusak, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama? Jika ada, mari kita akui di hadapan-Nya. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan yang penuh rahmat, ampunilah kami akan segala kesalahan yang kami sudah akui di hadapan-Mu saat ini. Berilah anugerah-Mu, ampunilah kami, dan pulihkanlah relasi kami dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Dan berilah pertolongan kepada kami, sehingga hidup kami menjadi saksi yang berkuasa di dalam nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan untuk kita hari ini.
Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Terpujilah Tuhan. Kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama. Petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudara, mintalah kekuatan kepada Tuhan, supaya kita tidak gentar terhadap penderitaan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu bagi kita, dan Ia bersedia memberi kekuatan kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdiri saat ini dan kita akan mengakui dasar-dasar iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita diselamatkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, kita harus tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Untuk itulah kita membaca dan belajar Alkitab, sebab kehendak Tuhan ada dinyatakan di dalam Alkitab. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk belajar Alkitab. Dan biarlah Tuhan yang menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya bagi kita. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Ku tanah liat, Kau penjunan. Bentuklah aku seturut-Mu. Ku mau menunggu pimpinan-Mu. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Pimpinlah aku seturut-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Tinggallah selalu di hatiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta He Ingci. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah dan kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan kita di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Hari ini kita akan membaca ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47.
Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keberhasilan atau kesuksesan merupakan dambaan setiap orang. Semua orang boleh dikatakan ingin sukses. Mungkin makna kesuksesan bagi tiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang menganggap ketika dia memiliki harta yang banyak, yang dia rasa cukup, maka dia merasa sukses. Atau ada orang yang merasa ketika dia mencapai karir tertentu, jenjang tertentu dalam pekerjaannya, dia merasa dia itu adalah orang yang sukses. Ada yang merasa sukses ketika dia menikah dan memiliki anak-anaknya. Di dalam keberagaman kesuksesan, tentu bukan hal yang salah, bukan? Dan tentu tidak dilarang. Demikian juga dengan gereja, dengan hamba Tuhan, pengurus gereja. Mereka juga ingin gereja tempat dia melayani, tempat beribadah bisa berkembang dan bertumbuh. Orang yang ikut dalam ibadah semakin banyak, gedung gereja kalau bisa semakin hari semakin besar, fasilitas gereja dan peralatannya semakin wah. Dan kalau sekarang mungkin ditambah lagi followers dari Instagramnya, YouTube-nya, atau followers dari Facebook-nya. Sudah berapa? Mungkin itu bisa menjadi gambaran kesuksesan atau perkembangan, pertumbuhan sebuah gereja. Sekali lagi saya katakan, hal tersebut tidaklah salah dan merupakan keinginan yang wajar. Secara umum, setiap orang percaya menginginkan gereja bertumbuh. Secara umum pula, orang-orang percaya menyadari bahwa pertumbuhan gereja seharusnya bukan ditekankan pada masalah kuantitas. Maksudnya jumlah jemaat dan segala fasilitasnya. Tetapi masalah kualitas, yaitu perubahan hidup dari orang-orang yang ada di dalamnya. Perubahan hidup dari jemaatnya. Meskipun yang ditekankan adalah kualitas, tetapi kesimpulan akhirnya memang tetap melihat kuantitas. Karena dengan meningkatkan kualitas, dengan sendirinya akan menambah kuantitas. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menunjukkan kuantitas jemaat mula-mula yang bertambah begitu dahsyat. Dan itu disebabkan oleh kualitas hidup jemaat mula-mula, kualitas hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Beberapa minggu yang lalu, sejak turunnya Roh Kudus, maka terjadilah perubahan yang dahsyat dari kehidupan murid-murid Kristus. Dari kehidupan orang-orang percaya. Mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menjadi berani. Mereka bersaksi. Dan komunitas mereka semakin bertumbuh. Roh Kudus berkarya. Dan orang-orang mengalami pertobatan. Dicatat 3.000 jiwa. Sebenarnya pertumbuhan jemaat Tuhan seperti yang Lukas tuliskan juga merupakan dambaan atau kerinduan kita, bukan? Pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat Tuhan itu kalau kita baca, maka Lukas secara konsisten menuliskan itu merupakan karya dari Roh Kudus. Jemaat yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi jemaat yang bertumbuh. Lukas menguraikannya secara kesinambungan. Di dalam pasal yang kedua, di dalam ayat yang pertama dan seterusnya menceritakan tentang Pentakosta. Pada hari itu Roh Kudus turun, terjadi mukjizat, suara angin yang keras, penampakan lidah-lidah api. Lalu murid-murid berani, mereka bersaksi. Dan Roh Kudus memberikan karunia bahasa lidah pada saat itu. Dan mereka menyatakan apa yang Kristus lakukan. Lalu orang-orang bertobat. Pasal 2 ayat yang ke-41, Lukas melanjutkan. Dia memberikan jumlah orang-orang yang bertobat. Kira-kira 3.000 jiwa. Dan setelah itu, Lukas tidak menuliskan lanjutan tentang hal-hal yang spektakuler. Lukas menuliskan bahwa mujizat-mujizat dan tanda itu hanya dilakukan oleh rasul-rasul. Selanjutnya yang disorot oleh Lukas adalah bagaimana kehidupan sehari-hari dari murid Kristus. Dengan demikian saya mengambil kesimpulan. Sebenarnya Lukas ingin mengatakan kehidupan murid-murid Kristus yang awalnya dipenuhi Roh Kudus dan itu terus berlanjut bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Tetapi itu juga mencakup di dalam kehidupan sehari-hari. Tanda dipengaruhi oleh Roh Kudus, tanda dipenuhi Roh Kudus tidak harus dibatasi dengan tanda-tanda yang terlihat spektakuler saja. Tetapi harus dinyatakan dari kenyataan hidup hari demi hari. Jadi bukan hanya mingguan, bulanan, tidak. Tetapi hari lepas hari. Dalam rangkaian tersebut, mari kita belajar bagaimana gaya hidup dari seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi hasil atau tanda orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus? Apabila kita memiliki gaya hidup yang demikian, maka percayalah, gereja akan bertumbuh, gereja akan berkembang, karena Roh Kuduslah yang akan menobatkan orang-orang untuk dipenuhi di gereja. Apa indikasi gereja yang dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran firman Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas menuliskan di dalam ayat yang ke-42. Setelah 3.000 orang tersebut bertobat, maka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Yang pertama,
Lukas menuliskan bahwa ketiga 3.000 orang tersebut petobat baru, mereka memerlukan bimbingan dari firman Allah. Supaya mereka boleh bertumbuh, mereka boleh menjadi saksi. Karena itu perlu sekali orang-orang yang percaya. Perlu sekali bukan hanya dibaptis, tetapi mereka juga harus hidup di dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran firman Tuhan. Jadi gereja pada saat itu tidak sekedar membuat orang bertobat, tetapi juga membuat orang menjadi murid Kristus. Menjadi seperti Yesus, Tuhan mereka. Demikian juga kita, bukan? Seharusnya kita juga harus memikirkan hal itu, melakukan hal itu. Baik petobat baru perlu diajarkan. Demikian juga kita perlu terus-menerus bertekun dalam pengajaran firman Allah. Bertekun artinya rajin, giat, ada kesungguhan hati, disiplin, dan memprioritaskan. Jadi dengan demikian ketika dikatakan bertekun, maka kita harus benar-benar memiliki, mengatur waktu kita ya untuk terus-menerus dan juga memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk melakukannya. Bertekun itu juga memerlukan aspek yang lain. Bukan hanya kesungguhan hati, bukan hanya waktu, tetapi juga memiliki fokus. Objek dari ketekunan kita harus tepat. Jangan sampai kita tekun, tetapi melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar. Bukankah itu salah dan tidak diperkenankan? Bertekun itu dikatakan harus bertekun di dalam pengajaran firman Allah. Menarik sekali, Lukas menuliskannya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu di urutan yang pertama. Jadi dengan demikian, kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang harus belajar firman Tuhan. Bukan kehidupan yang hanya mencari dan dengar suara firman Tuhan. Sehingga tidak perlu belajar firman Allah. Bapak Ibu sekalian, memang belajar firman Allah harus diakui bukan hal yang mudah. Seringkali ketika jemaat ditanyakan tentang membaca firman Tuhan, ada keluhan-keluhan ngantuk, ada keluhan-keluhan malas, dan lain sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. Jemaat mula-mula, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki kerinduan membaca firman Tuhan. Mari kita menguji sikap kita. Bagaimana sikap kita di dalam belajar firman Tuhan? Apakah kita benar-benar serius? Kita tekun bukan sekali-sekali, tetapi dengan rutin kita membaca, merenungkannya, mempelajarinya dengan baik. Penting sekali. Jangan kita mempertentangkan tentang kalau saya dipenuhi Roh Kudus, maka dengan sendirinya saya bisa mengerti akan firman Tuhan. Tidak. Roh Kudus akan membuat engkau rajin membaca firman Tuhan. Memiliki kerinduan, walaupun sulit, engkau akan mencintai firman Tuhan. Roh Kudus ingin. Mengapa? Karena Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus mengajar, tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita lebih tertarik dengan pengajaran-pengajaran manusia dibandingkan dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya bisa mengiyakan atau membenarkan pengajaran seseorang dengan menilai
berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kita, mungkin berdasarkan feeling kita, keinginan kita, cocok dengan kita. Kita perlu berhati-hati. Kita mendasari semua pengajaran, apapun itu, adalah sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah Roh Kudus yang menuntun orang-orang untuk menuliskan firman Tuhan? Dengan demikian juga, Roh Kudus mengajar kita juga sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita dengan tekun, setia, belajar firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita membaca bagian ini setelah bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, saat ini ada firman Tuhan, maka dikatakan mereka juga bertekun di dalam persekutuan. Di dalam ayat ke-42 dikatakan demikian, dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, bersekutu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan seterusnya. Gereja mula-mula mempunyai kesaksian yang kuat di antara orang-orang Yahudi. Ketika kita melihat kesatuan mereka, ayat firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi yang belum diselamat pun menjadi tertarik. Tetapi bukan hanya karena mujizat, tapi juga cara mereka bersekutu. Persekutuan bukankah merupakan kata yang cukup familiar dengan kehidupan kita? Di dalam kehidupan gereja kita tahu, kita sering menggunakan kata ini. Persekutuan, doa, persekutuan remaja, pemuda, dan lain sebagainya. Tetapi apa makna persekutuan bagi kita? Mungkin persekutuan bagi kita menganggap adalah datang, kumpul bersama, lalu melakukan aktivitas bersama-sama, beribadah, berdoa, dan permainan dan lain sebagainya. Hal itu tidak salah. Persekutuan memang memiliki arti adanya kebersamaan. Namun bukan sekedar berada di tempat yang sama atau melakukan sesuatu bersama-sama. Kata koinonia atau koina secara hurufiah berarti bersama-sama mengambil bagian atau berbagi sesuatu. Yang dibagikan itu bisa bermacam-macam. Bisa saja benda, bisa saja uang, bisa saja bentuk materi, kasih, cinta, dan lain sebagainya. Jadi berbagi merupakan bentuk kepedulian dan cinta kasih kita kepada Allah dan sesama. Karena itu dikatakan mereka yang telah menjadi percaya, mereka itu bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi orang-orang percaya, mereka bersekutu. Mereka tidak puas dengan hanya beribadah, bertemu seminggu sekali. Tetapi mereka bersekutu setiap hari, mereka memperhatikan, mengasihi sesama jemaat setiap harinya. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka miliki adalah milik bersama. Mereka menjual harta untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Lalu kita akan bertanya, bukan? Apakah kita perlu sampai menjual semua harta kita lalu untuk membagikannya kepada orang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, fakta dari praktek ini tidak diteruskan di tempat-tempat atau periode lainnya. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka keadaan itu hanya keadaan yang khusus pada zaman gereja
mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi bagian lainnya kita tidak menemukannya. Jangan sampai ada orang-orang yang berpendapat, wah kalau begitu, orang-orang Kristen itu sama dengan orang-orang komunis, bukan? Bukankah orang-orang komunis begitu prinsipnya? Semuanya harus sama, semuanya harus dibagi, sama rata, sama rasa. Berbeda jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam praktek di sini dikatakan, mereka itu dengan rela hati, mereka dengan kasih, mereka menjual milik mereka. Jadi bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran. Tidak seperti praktek komunis yang mengharuskan semuanya. Lalu kalau kita memperhatikan selanjutnya, di sini juga tidak dikatakan semua jemaat itu menjual seluruh miliknya pada waktu bersamaan. Tidak. Tetapi ada jemaat yang menjual. Jadi di sini menarik sekali. Mereka bukan melihat-lihatan. Engkau menjual, maka saya ikut. Engkau begini, maka saya ikut begini. Tidak. Tetapi berdasarkan apa yang Roh Kudus inspirasikan, apa yang Roh Kudus katakan untuk mereka kerjakan. Kita menyadari bukankah setiap kita memiliki karunia yang berbeda-beda, bukan? Sehingga kita dipercayakan untuk melakukan bagian kita. Dan jangan sekali-kali kita memaksa untuk mengikuti, membanding-bandingkan dengan orang lain. Dalam persekutuan hal ini sering terjadi, bukan? Dalam persekutuan orang percaya, kita memberi. Mungkin kita memberi tenaga kita bagi kita yang mempunyai karunia. Bagi kita yang mempunyai harta, kita memberi dengan harta kita mendukung pelayanan. Bagi kita yang mungkin tidak punya waktu, kita mungkin bisa memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk persekutuan orang percaya ini. Jangan sampai kita hanya melihat orang lain, sehingga kita lupa atau lalai dengan apa yang kita miliki. Sehingga kita tidak memberikan apa-apa, malah hanya menggerutu, merasa kita sudah memberi. Bapak Ibu sekalian, persekutuan merupakan hal yang penting bagi kita. Persekutuan artinya kita memberi diri kita, bukan memperhatikan atau mencari-cari pemberian orang lain. Persekutuan orang percaya pada jemaat mula-mula itu begitu indah, sehingga menarik perhatian orang. Bagaimana dengan persekutuan kita? Mungkin di dalam persekutuan kita hanya bisa membanding-bandingkan, menjelek-jelekkan, menyoroti kelemahan orang. Bukan menambal, bukan memberi, bukan menolong orang lain untuk bertumbuh. Ingat, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula, maka mereka akrab di dalam persekutuan. Menerima satu dengan yang lainnya, menolong satu dengan yang lainnya, memberi diri, memberi apa yang bisa diberikan kepada rekan-rekan saudara seiman. Hal yang ketiga, ketika kita melihat jemaat mula-mula, jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang mereka lakukan adalah bertekun dalam ibadah. Di dalam ayat yang ke-42, di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu di dalam ayat yang ke-46 dan ayat 47, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Demikian yang kita lihat. Jadi kita boleh melihat bahwa pada masa itu orang-orang percaya masih menggunakan bait Allah sebagai tempat mereka untuk berjemaat dan melayani. Selain itu, dikatakan mereka juga berkumpul bersekutu di rumah-rumah. Jadi ketika bersekutu, aspek horizontal, aspek sesama manusia, sesama orang percaya, itu dibangun. Tetapi jemaat mula-mula juga mengingatkan kita perlunya untuk aspek aspek vertikal. Yaitu di mana kita juga harus tetap beribadah. Di mana dikatakan beribadah di gereja waktu itu bait Allah, dan mereka itu berkumpul beribadah di rumah-rumah. Hal yang perlu dijelaskan dalam bagian ini adalah tentang memecahkan roti. Di dalam ayat ke-42 dikatakan mereka memecahkan roti dan berdoa. Demikian juga ayat 46 sampai ayat 47 ada perkataan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Apa maksudnya memecahkan roti? Harus diakui bahwa pada zaman itu roti dan anggur merupakan makanan mereka sehari-hari. Dan di dalam perjamuan mereka, makan bersama mereka, persekutuan mereka itu tersedia. Jadi mereka itu tetap dalam persekutuan, makan bersama, tetapi di sisi lain juga mereka memiliki waktu sejenak untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan, yaitu yang kita sebut dengan perjamuan kudus. Mereka memecahkan roti, mengingat akan tubuh Kristus dan darah Kristus yang dicurahkan. Jadi dengan demikian kalau kita melihat persekutuan yang mereka lakukan dalam kehidupan jemaat, itu juga merupakan bagian di dalam ibadah yang dilakukan. Mereka bersekutu, iya, tetapi mereka juga tidak pernah meninggalkan antara ibadah mereka dengan Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka mengingat kasih, mereka mengingat pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan. Mereka menyembah, meninggikan dan memuliakan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Lalu dikatakan mereka beribadah, mereka bersekutu, mereka melakukannya dengan gembira, dengan tulus hati. Mereka memuji Allah. Bagaimana kita beribadah? Mari kita tanyakan apa yang menjadi alasan kita saat kita beribadah. Terlebih lagi saat ini, di dalam masa wabah ini, bukankah kita dibatasi dengan tidak boleh datang beribadah di gereja, tidak boleh beribadah, berkumpul bersama-sama. Lalu gereja-gereja mengadakan ibadah rekam online atau live streaming. Lalu mari kita uji, apakah kita tetap setia untuk beribadah? Apakah kita tetap konsisten melakukan ibadah di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan masa ini juga merupakan masa kita menunjukkan kemalasan kita. Kita beribadah sesuka hati kita. Bukankah ada di YouTube? Lalu kita merasa, udah waktu ini adalah banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lihat. Ya terserah saya, kapan saya mau bangun, kapan hati saya senang, baru saya ikut. Apabila tidak, maka tunda dululah. Mari kita kembali melihat alasan kita beribadah itu apa. Ketika kita memang menyadari kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, mendorong kita
agar kita boleh setia beribadah, memuji Tuhan dengan gembira, dengan tulus hati, dengan tidak ada paksaan. Kalau dulu berkumpul bersama mungkin kita datang beribadah karena alasan-alasan tertentu. Mungkin kita alasannya saya orang Kristen harus beribadah dengan terpaksa. Atau saya mau beribadah karena apa? Saya mau ketemu dengan siapa? Atau saya terpaksa beribadah datang ke gereja waktu itu. Karena apa? Karena dicari oleh pendeta. Tetapi masa pandemi ini, hal-hal itu sudah tidak ada, bukan? Kita sendiri mengontrol diri kita. Kita mau beribadah kapan saja bisa. Tetapi bagaimana kerinduan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup. Kita boleh mempunyai semangat seperti jemaat mula-mula. Kita ini orang percaya, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang percaya, maka Roh Kudus tinggal di dalamnya. Yang menjadi masalah apakah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat mula-mula ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang-orang menjadi percaya. Mereka takjub akan perubahan hidup murid-murid pada saat itu. Mereka takjub dengan perubahan hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, di dalam perubahan kualitas hidup murid-murid itu, maka terjadilah perubahan kuantitas, jumlah yang semakin ditambahkan. Dalam perikop yang kita baca, ayat 41 dikatakan bahwa orang-orang bertobat, jumlah bertambah. Lalu di ayat 47 ditutup dengan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Menarik, bukan? Perubahan kualitas hidup orang percaya dengan sendirinya akan mempengaruhi kuantitas jumlah orang percaya. Kita ingin gereja bertumbuh. Kita ingin gereja kita berkembang. Engkau perlu melihat hidupmu, kualitas hidupmu. Apakah Roh Kudus memenuhi hidupmu? Ujilah, lihatlah bagaimana kerinduanmu untuk belajar firman Tuhan. Kelas PA disediakan. Persekutuan-persekutuan diadakan. Apakah engkau rindu untuk belajar? Bagaimana kualitas persekutuanmu? Apakah engkau benar-benar peduli dengan sesamamu? Pada masa pandemi ini, apakah engkau mempunyai kerinduan untuk bertelepon mencari tahu bagaimana teman-teman, anggota-anggota gerejamu? Lalu bagaimana sikap hatimu di dalam beribadah? Apakah engkau beribadah dengan sukacita? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang menolong kami. Karena Engkau Allah yang mempunyai kuasa, kehendak, dan Engkau Allah yang berdaulat. Tuhan, kami rindu bahwa kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami rindu Tuhan bahwa lebih banyak orang lagi yang bisa percaya kepadamu. Kami rindu agar lebih banyak orang lagi yang boleh mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Tetapi Tuhan, kerinduan itu jangan kami fokuskan hanya dalam hal-hal lahiriah saja. Kami hanya memperhatikan gedung, tempat duduk, memperhatikan sarana dan lain sebagainya. Itu penting. Tetapi jangan biarkan kami melupakan, melalaikan bagaimana kehidupan dan perubahan hidup kita. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami. Ketika jemaat mula-mula, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mengalami perubahan. Mereka rindu belajar firman-Mu. Mereka datang, mereka bersekutu dengan baik, memberi diri mereka, memperhatikan yang lainnya. Dan mereka dengan setia beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami. Agar kami memiliki perubahan hidup kami. Dan nantinya, maka kami akan memberikan dampak bagi orang-orang sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Biarlah kita juga meresponi kasih Allah. Salah satu bentuk respon kasih kita adalah memberikan persembahan kepadanya. Mari saat ini kita bawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening gereja atau dapat dikumpulkan di rumah masing-masing setiap kali beribadah. Dan ketika kita bisa beribadah kembali di bait Allah, marilah kita bawa ke hadapan Allah kita. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Tak Janji, agar kita diingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan bukanlah dalam bentuk jalan hidup yang selalu lancar dan nyaman. Dalam semua keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, Dia memberi pertolongan dan peneguhan. Dia benar-benar memelihara kita. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, pada susah aman selalu. Namun Dia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tak ada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji, Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berombak, gunung takkan merintangiku. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Mari kita berdiri dan kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Allah yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau sudah berikan kepada kami.
Saat ini kami memberi persembahan yang semuanya berasal dari pemberian-Mu sendiri. Kiranya Tuhan menerima dan Tuhan menolong kami agar kami dapat memberi lebih baik lagi, persis seperti yang Tuhan maksudkan bagi tiap-tiap kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk beberapa hal. Kami ingat situasi di Amerika yang sedang kacau karena ketidakpuasan terhadap pemerintah. Demo rasial yang terjadi mengacu pada penjarahan dan pengrusakan. Tuhan, tolonglah supaya demo yang kacau dan merusak tidak lagi terjadi dan tidak merebak ke negara-negara lain. Mohon Tuhan menolong. Kami serahkan juga rencana pembukaan kembali ibadah di gereja-gereja, baik di Malang maupun di seluruh Indonesia. Mohon Tuhan ingatkan para pemimpin gereja untuk terus meminta hikmat-Mu dalam memikirkan dan mengatur pelaksanaannya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Jangan biarkan mereka melakukan apa-apa menurut hikmat mereka sendiri, melainkan hanya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga serahkan rapat majelis pada siang hari ini. Mohon Tuhan tolong setiap pribadi yang sudah Tuhan percayakan pekerjaan mulia ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka untuk melakukannya dengan sukacita dan mengambil keputusan berdasarkan hikmat Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan mereka juga kesehatan dan kekuatan untuk dapat melayani Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami naikkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita puji Allah kita, sumber segala kebaikan seumur hidup kita. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan Tuhan dikenal di bumi dan keselamatan Tuhan dikenal di antara segala bangsa. Kiranya kekuatan, penyertaan, keselamatan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan dari Allah Roh Kudus menaungi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati kita.